Oke, saya menyampaikannya secara umum kayak yang lain-lain semua, jadi nggak perlu ngikutin lagi dari pertanyaan. Saya akan menceritakan semua pola, ya, ujung ke ujung. Tinggal di-cut aja sama reporter nanti mau kayak gimana, ya. Oke. Kalau kita bicaranya ini adalah soal foto tersebut, ya. Saya jadi bukan membahas orangnya. Yang saya bahas adalah ada suatu konten berisi ada seseorang yang hidungnya berdarah, oke, yang kemudian tersebar dan kemudian ada penyertanya bahwa itu karena mengalami KDRT. Oke, nah, jadi saya melepas lagi bahwa itu kasusnya adalah Vena Melinda yang katanya dipukul sama Ferry Irawannya dan lain sebagainya. Saya hanya ngeliat sekarang dari bukti foto di sini. Apabila bukti foto ini dijadikan sebagai bukti andalan untuk dilakukan pelaporan kepada polisi, ini bagi saya malah aneh. Kenapa? Karena bukti fotonya kenapa cuma satu? Ya, normalnya seseorang saat dia mengalami KDRT dan itu akan menjadi andalan, nggak mungkin hanya satu foto, tapi ada beberapa, ya, dari beberapa angle-nya dia akan fotoin gitu. Kenapa? Karena ini udah eranya sekarang gitu. Karena yang bersangkutan selfie. Beda halnya kalau sifatnya adalah di capture seseorang lagi jalan kemudian dia mengalami sesuatu, maka hanya bukti cuma satu wajar. Tapi saat ini dilakukan secara selfie pasti harusnya banyak buktinya. Kenapa hanya cuma satu? Itu udah suatu pertanyaan yang besar. Kemudian kalau kita lihat sekarang dari lukanya, itu saya mau bahas. Oke. Ada hidung berdarah banyak dari lubangnya sebelah kiri. Jadi kalau ini si wanitanya, ya, si korban, hidung banyak dari sebelah kiri. Nah, dengan demikian hidung tersebut kalau sampai keluar darah segitu banyak, karena sampai ke baju nih, keluarnya nggak hanya sedikit, berarti yang bersangkutan telah mengalami trauma atau telah mengalami pukulan yang berat sekali, ya, sampai dia di hidungnya. Nah, pukulan tersebut hanya satu-satunya cara adalah lewat pipi atau lewat depannya. Bagaimana mungkin suatu darah keluar dari satu lubang hidung, tapi sementara di area pipinya itu tidak mengalami luka, tidak mengalami lebam. Ya, itu yang menjadi saya bukan mempermasalahkan secara psikolog, lihat dari bukti wajahnya, bukan lihat dari secara fisiknya, ya, bukan dari sisi kedokteran. Tapi dari bukti digital yang saya coba zoom, saya coba analisa, tidak ketemu ketika kelihatan adanya bahwa yang bersangkutan mengalami pukulan. Kalau ada pukulan harusnya kelihatan. Di sini ada jadi bukti lebamnya di satu sisi, ya, kemudian ada bukti luka-lukanya karena ada di pukulan situ. Yang kedua, ada sedikit memar itu di sebelah kanan. Ya, bukan di kiri, memarnya itu adalah di sebelah kanan. Kalau memar tersebut di sebelah kanan, kenapa yang luka yang keluar mimisnya itu adalah di sebelah kiri? Ini luka semacam apa yang bisa memutar balik dari belakang tulang gitu? Itu jadi suatu pertanyaan. Dan luka tersebut belum jelas apakah luka beneran ataukah itu suatu rona merah saja. Kalau saya lihat sih hanya sebagai suatu semburat, ya, bukan luka pukulan. Luka pukulan sama semburat itu lain gitu loh. Oke, setelah kita lihat keluarnya darah tersebut sampai ke bawah hidung, sampai ke samping. Nah, kita lihat yang sebelah kanan itu ada darah yang sedikit hilang. Jadi yang di sini penuh merah, tapi sebelah kanannya tidak, ya. Nah, tidak adanya darah tersebut itu benar-benar nggak ada saja, bukan karena ada yang menyapu, ya, bukan disapu sama tisu atau tangan. Ya, kalau ada sapuan itu akan kelihatan. Karena kita bicara darah, bukan hanya sekedar kecap atau apa gitu, ya. Nah, dengan demikian berarti ada yang jadi buktinya ini hanya sebelah kiri. Ini berkaitan dengan temuan saya yang berikutnya. Ya, di bawah dagu, di bawah bibir itu ada 3 jalur darah, dan kemudian yang paling sebelah kanan itu tidak mulai dari atas, ya, tetapi langsung agak dari tengah sedikit, kemudian dari kecil kemudian besar. Darah jenis apa yang bisa dari keluarnya di sininya besar, lebar, kemudian dari di sininya hanya keluarnya kecil, jadi di bawahnya itu lebar. Nggak mungkin di sini di atasnya harus lebar. Kalau di atasnya lebar, kenapa dari atas yang bibirnya di situ tidak ada darah? Jadi ini turunnya dari mana yang di sini? Silahkan aja diperiksa gitu loh. Ya, ke atasnya di situ kosong, kok bisa ada keluar darah yang lebar dari sini?
Yang mungkin adalah data dari dalam sama-sama melebar keluar mungkin. Tetapi kalau dia berdiri sendiri, jalur ini jatuhnya dari mana? Jadi suatu pertanyaan. Oke. Lanjut adalah saat darahnya turun sampai ke dagu kemudian sampai ke bawah sini, ya. Nah, kita lihat, maaf ini nanti jadi bunyi nggak apa-apa deh. Di sini jadi di sekitar lehernya, bajunya di lehernya itu, dia kan pakai yang full neck ya. Itu kelihatan ada bercak-bercak. Oke, ada cipratan darah. Ini darah bisa sampai ke ciprat di bawah leher itu dari mana? Logika mungkinnya itu nggak mungkin. Itu berarti hanya ada seseorang berantem, kemudian sana terluka, nyiprat ke sini, maka akan tampil ke bawah leher. Tetapi saat ini hanya sampai kalau di bawah leher ini kemudian dia berupanya cipratan, hanya satu-satunya cara adalah jatuh dari atas. Kalau jatuh dari atas, sifatnya dia akan turun. Nah, kalau dia bilang terkena dari dagu, berarti ada kemungkinan dagunya sudah berdarah banyak di sini. Dia turun, dia nunduk di sini, kemudian kelihatan akhirnya nempel. Nah, tempelan darah di bawah sini harusnya sifatnya banyak. Karena yang nempel adalah bekas darah yang di dagu yang segitu sudah banyak. Jadi nempelnya bukan hanya bercak-bercak, tapi harus kelihatannya banyak. Saya lanjut kepada bercak-bercak yang ada di bajunya. Ya, bercak tersebut nempel di baju. Tetapi kemudian kita lihat ada rambut di depan baju tersebut. Bagaimana mungkin ada luka darah sampai nempel ke baju sementara tidak kena rambut? Ya, rambutnya benar-benar bersih. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Karena kalau umpamanya sesuatu yang sudah luka sampai baju, maka darahnya itu pasti lewatnya lewat rambut. Karena ini ada rambutnya ada di depannya. Apabila ada analisa bahwa rambut tersebut mungkin pada saat terjadinya eksiden ini, dia sedang diikat karena dia kan harusnya kan berhijab. Dia jadi ketutup di situ. Nah, apabila dia berhijab, ketutupan di situ, kemudian dia terkena ceceran darah di sini, wajar. Tetapi kalau ketutup di situ, berarti kan dia menggunakan hijab. Nah, apabila dia menggunakan hijab di sini, ketutupan sampai di sini, berarti darah tersebut tidak mungkin sampai dagu karena darahnya itu juga akan kena di hijab, gitu, gak sampai ke bawah-bawah sini. Dan orang apabila seseorang yang berhijab, dia akan ketutupan sampai ke sini, ya, yang berhijab. Saat dia sudah ketutupan sampai sini, kalau kena cipratan darah, maka darah yang meresap dari hijab untuk kemudian sampai ke baju di sebelah dalamnya, sifatnya bukan cipratan yang seperti ini, ya, karena udah sifatnya udah melalui kain. Jadi Anda sudah, apa bahasa Indonesia, terpendar kali ya, udah nyembar gitu loh. Udah bukan lagi sebetulnya yang sampai nempel-nempel kayak begitu, ya. Nah, pokoknya dia bilang mungkin nempelnya, silahkan lihat bentuk motifnya. Nanti kan itu bisa dibuktikan nanti pada saat ke pengadilan lah, apabila ini menjadi bukti yang untuk diandalkan kepada pengadilan, ya. Nah, dari situ yang udah nggak jelas, ya, dari sini tempelannya. Nah, sekarang kalau kita lihat dia bilang sekarang emang itu terpendar aja umpamanya bukan karena pakai hijab, tapi dia memang kena cipratan dulu, namanya di rumah mungkin bersama mahramnya, jadi kan tidak perlu bertutupan hijab. Dan kemudian terkena darah, mungkin rambutnya lagi tersingkap di belakang, terkena darah, cipratan darah. Tapi kemudian kalau darah itu masih segar, rambutnya ada ke depannya, itu rambut harusnya menempel di darah. Rambut itu kalau kena darah, itu dia akan bergimbal, dia langsung akan berkumpul satu sama lain, gak berdiri aja, dia langsung kayak lengket, karena darah itu sifatnya ngelengket. Ya, rambutnya itu akan nempel kayak kalau kucing atau anjing yang nggak dirawat itu, yang bulu-bulunya itu saling berkumpul nempel. Nah, itu yang akan terjadi. Tetapi kalau ini rambutnya terurai indah saja dan kemudian berkas darahnya ada di belakangnya, ini yang jadi sesuatu yang aneh. Nah, kalau kita lanjutkan lagi sekarang di situ bahwa darah yang di baju itu sudah mulai mengering, udah tinggal karena udah sampai teresap di balik bajunya. Aneh banget, tidak bisa meresap di bawah baju, berarti udah lama banget nih bekasnya. Padahal kalau bekas-bekasnya namanya darah tetap akan memerah. Darah itu bukan kayak sirup ataupun apa yang hanya pas, atau kayak Coca-Cola atau Sprite yang kalau kena baju yang hanya tinggalkan noda gitu ya. Enggak, darah itu tetap bercaknya tetap merah kalau di baju gitu. Dia sekarang bisa sudah mulai memudar yang di bajunya, sementara yang di mulutnya di situ masih banyak. Berarti ini lukanya itu darahnya ngocor terus. Waduh, kalau darah bisa sampai ngocor terus berarti luka dalamnya